Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Umay di Keluarga Fasya Channel. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini aku ingin sharing-sharing lagi mengenai kehamilan. Sebelumnya aku mau nanya dulu, apa kabar bunda-bunda semua yang ada di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk yang sedang hamil, semoga kehamilannya selalu dalam keadaan sehat, selalu happy, selalu berkah dan penuh rahmat dan selalu dengan Allah Subhanahu wa taala juga. Pada kesempatan kali ini aku mau sharing lagi nih mengenai kehamilan setelah sekian lamanya aku down atau aku gak cerita-cerita tentang kehamilan, karena aku juga baru melahirkan anakku yang kedua. Sebenarnya gak baru juga sih, udah 1 tahunan. Udah 1 tahun ini aku itu istirahat dari sharing-sharing seperti ini karena aku baru mempunyai anak yang kedua. Dan aku di kedua ini, yang hamilan kedua ini, aku habis operasi sesar. Jadi luar biasa perubahan-perubahannya besar banget di tubuh aku, di diri aku terutama, dan juga di keluarga aku, keluarga inti aku yang memang merasakan dampaknya. Jadi di pembahasan yang baik ini, di pembahasan pertama aku ini, aku ingin membahas mengenai apa aja yang harus bunda-bunda persiapkan dan bunda-bunda ketahui mengenai operasi sesar. Jadi apa aja yang bunda-bunda persiapkan sebelum bunda-bunda operasi sesar, dan juga apa aja yang bunda harus ketahui nih sebelum bunda-bunda akan operasi sesar. Karena aku jujur aja, aku di kehamilan kedua itu aku bener-bener, ya aku mikirnya bakalan lahiran normal lagi seperti lahiran aku yang pertama. Tapi qadarullah, Allah itu memberikan aku jalan kehamilan kedua ini, melahirkannya itu dibantu oleh tenaga medis, yaitu dengan operasi sesar seperti itu. Dan ternyata aku tuh bener-bener kurang banget informasi, dan memang juga rata-rata tuh ya bunda-bunda di luar sana tuh yang udah pernah operasi sesar tuh kenapa sih jarang banget yang ngebahas tentang ini gitu loh, ngebahas tentang apa aja yang harus dipersiapkan, apa aja yang harus diketahui sebelum kalian operasi sesar gitu. Jadi pada saat kita operasi sesar itu nggak kaget dan nggak oh kok kayak gini ya, oh kok kayak gini ya gitu loh. Jadi kita udah persiapan gitu, kita udah prepare sebelum kita akan mengalaminya. Nah, yang pertama ini aku langsung aja bahas mengenai apa itu operasi sesar. Nah, bunda-bunda ini tahu bahwasanya operasi sesar ini adalah upaya dari tenaga medis untuk membantu melahirkan para bunda-bunda yang sedang hamil, baik itu dari umur berapapun bulan. Biasanya memang operasi sesar itu dilakukan banyak yang prematur di 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Tapi alhamdulillah aku waktu itu hamil itu sesar di umur mau 42 minggu. Jadi memang harus dikeluarin anaknya karena takut tutupan keruh gitu ya. Jadi ya udah, aku operasi sesar. Metodenya sama, metode yang biasa, bukan eras seperti sekarang. Tapi sekarang alhamdulillah udah banyak yang eras. Tapi dari info-info dari bunda-bunda yang teman-teman aku ini, katanya eras itu sama aja. Jadi ya tetap aja ada rasa sakitnya, ada rasa efeknya. Setelah operasi sesar pasti ada rasa nyeri yang hebat pada saat si biusnya ini sudah hilang gitu loh. Nah, anestesinya itu ada di tulang belakang. Nanti aku akan kasih ilustrasinya di sini. Di anestesi di sebelah situ, di belakang tulang belakang kita pokoknya itu ada anestesi. Dan aku itu nggak berasa sama sekali karena aku itu dalam keadaan udah diinduksi ya. Jadi aku udah diinduksi, aku udah pembukaan 9, tapi qadarullah anak aku nggak lahir-lahir, jadi harus dioperasi sesar. Diinduksi udah diinduksi, udah lepas, tapi itu masih berasa banget nyerinya. Jadi pas aku di anestesi itu udah nggak kerasa sama sekali. Dan teman-teman juga harus notice sebelum kita di anestesi itu nanti dari suster atau perawat itu akan menyuntikkan bahwasanya nanti si biusnya ini alergi nggak ke tubuh kita. Jadi nanti dibunderin, itu tahu kan lah ya metode itu. Nanti dibunderin sekitaran sini, dibunderin, terus nanti dimasukin obat di situ. Di situ ada bercak merah, gatel atau apa nggak dari dampaknya. Nah di situ nanti ketahuan kalau nanti kalian alergi, akan diganti dengan anestesi yang lain gitu. Nah, pada saat itu aku benar-benar nggak berasa sama sekali teman-teman. Jadi itulah kesalahan aku karena aku udah induksi. Jadi aku benar-benar badan aku tuh udah kebas banget, dan ternyata kayaknya itu muncul bintik-bintik pada saat aku operasi. Tapi pada saat operasi ya itu bintik-bintik yang muncul, dan itu benar-benar udah kayak ya mau gimana lagi gitu loh. Dampaknya pada saat aku selesai udah keluar dari ruang operasi, orang-orang bilang dingin, itu di badan aku nggak dingin sama sekali, malah gatel luar biasa.
menyiksa, gatalnya tuh panas banget. Badan aku sekujur, badan itu aku panas, gatel banget, dan itu luar biasa menyiksa. Jadi mending kalian prepare kalau memang kalian mau diinduksi dan kalian ternyata nanti ada opsi lain gak lahir normal, ya udah kalian harus sesar. Mendingan kalian minta dicek alergi itu di sebelum kalian itu diinduksi, karena kalau udah diinduksi tuh badan kebas banget guys. Karena ya Allah, aku udah kalau inget itu tuh luar biasa induksi itu, mantep buat bunda-bunda yang lahiran normal melalui jalan induksi, karena luar biasa itu sakitnya ribuan kali lipat. Nah itu yang kalau kalian ketahui, jadi kalian harus benar-benar pas pada saat cek alergi itu kalian harus benar-benar dalam keadaan sadar, badan kalian benar-benar dalam keadaan tahu bahwasanya ini ada efeknya atau enggak gitu loh. Aku tuh nggak tahu sama sekali, jadi benar-benar efeknya tuh orang bilang dingin lah, aku tuh bener-bener yang namanya panas, gatel banget itu rasanya. Aku pengen mandi tapi kan nggak boleh ya, karena jahitannya tuh pun masih basah gitu kan. Ini nggak boleh mandi sama sekali guys. Jadi ya udah, itu aku bener-bener minta dilap-lapin tuh sama ibu aku, yang neninya anak aku yang bantu-bantuin aku pada saat aku lahiran itu. Minta dilap-lapin, badan aku panas banget, gatel banget, alergi sih kayaknya menurut aku sih itu. Dan yang kedua, kalian harus bener-bener konsultasi kepada dokter mengenai dampak kedua daripada operasi sesar, yaitu apa? Keloid. Nah, dan aku seperti mati lampu ya sayang. Aku bener-bener seperti aku kalau dibilang aku pas ngeliat keloid aku timbul itu pada saat setelah 2 minggu aku operasi sesar, itu aku benar-benar kayak kacau banget pikiran aku, kenapa harus keloid gitu loh. Dan aku tuh ternyata nggak sadar dan nggak ada yang ngingetin aku bahwasanya pada saat setelah operasi sesar itu akan ada dampak lain atau efek daripada jahitan tersebut di badan kita kalau kita itu punya bakat keloid namanya ya. Jadi kalau badan kita itu biasanya kalau yang ada luka itu nanti dia timbul keloid, itu kalian harus hati-hati, biasanya itu bisa memicu pada saat operasi juga dimanapun. Dan ini di perut itu loh, jaringan perut. Masya Allah, tabarakallah. Itu aku pas ngelihat, aku kaget, aku bingung kepala. Jadi sepanjang operasi aku tuh, yang selesai operasi aku tuh sekitaran segini lah ya, itu keloid semua guys, gede banget, nimbul. Dan aku juga lupa bahwasanya aku udah keloid yang menahun di sekitaran paha aku. Dulu tuh sempet luka terus langsung jadi keloid, tapi nggak yang sebesar itu juga. Nah pas habis operasi sesar gede dong guys, kayak ya Allah, daging numbuh gimana sih gitu kan. Jadi ya udah, itu bener-bener aku ngedown banget. Kenapa nggak banyak yang ngasih tahu gitu loh bahwasanya efek dari operasi itu adalah keloid. Ya Allah, itu bener-bener aku kayak kesambar petir. Sebenarnya aku udah pernah sharing juga tuh di video sebelum video ini mengenai obat keloid yang aku pakai. Tapi kalau baiknya gak sih kalau misalnya sebelum kita mengobati itu kita mengantisipasi. Jadi sebenarnya kalau kata kakak aku nih, kakak kandung aku yang sudah melaksanakan operasi 2 kali, ternyata dia juga keloid. Tapi kenapa dia nggak ngasih tahu aku? Karena dia tuh waktu itu lupa aja, dia lupa. Jadi kakak nggak ngasih tahu dia karena kakak lupa gitu. Ya udahlah, it's okay. Tapi ini kalian harus paham banget bahwasanya si keloid ini akan timbul kalau kalian punya bakat keloid. Seperti keluarga aku yang punya bakat keloid ternyata. Dan akhirnya kakakku sharing-sharing lah bahwasanya dia kehamilan yang pertama itu dia tumbuh keloid, dan kehamilan yang keduanya itu di operasi itu dia langsung sharing-sharing dan konsultasi kepada dokter bahwasanya dia ternyata punya bakat keloid. Dan pada saat itu dikasih tahu lah bahwasanya kalau yang BPJS itu katanya entah metode apa tuh pada saat jahit operasinya tuh, jahit perutnya itu atau menempelkan bagian kedua perut itu, ternyata ada berbagai macam metode dan ada juga yang benang yang khusus gitu, katanya benang atau apalah pokoknya itu bahasanya ya. Jadi itu khusus gitu. Jadi kakakku itu beli berapa juta gitu katanya, itu jadi nggak keloid gitu ya. Kenapa aku nggak tahu gitu loh. Jadi aku benar-benar ngerasa aman aja. Aku mau operasi, aku dengan PD-nya aku jalan ke rumah sakit gitu kan.
tanpa pengetahuan yang lebih mapan gitu loh, yang lebih baik lah gitu loh ya. Jadi itulah, kalau kalian takut kalian akan timbul keloid, ini keloid itu bukan aku doang guys, bukan kakakku juga, tapi ternyata pada saat aku upload tentang keloid itu 90.000 orang di Indonesia itu, bahkan masih banyak lebih daripada itu yang kena keloid. Jadi kalian harus hati-hati dengan keloid ini, jangan sampai kalian itu bener-bener ngedown. Karena aku jujur ngedown, aku udah baby blues juga, aku juga udah kaget juga karena aku baru selesai operasi kan, namanya badan masih sakit banget. Dan yang ketiga juga aku setengah mati kaget karena ya itu kena dapat tebal keloid. Karena keloid itu kan seperti daging tumbuh, dan itu kan mengganggu performa kita ya. Maksudnya aku juga malu sama suami aku gitu kan. Jadi kan harus konsultasi mengenai keloid ini, nanti takut tumbuh gitu loh, bilang aja sama dokternya, karena banyak dari teman-teman kamu yang ngerasain ini, jadi jangan sampai ini terjadi di kamu gitu. Jadi kan harus konsultasi benar-benar. Kalau misalnya memang harus ada tambahan biaya mengenai nanti takut keloid ini tumbuh seperti suntik atau apa, laksanain aja. Nanti pada saat operasi kan gak berasa apa-apa tuh. Nah kalau nanti udah di operasi dan udah kalian pulang gitu baru muncul, kalian yang akan nyesek sendiri seperti aku gitu. Jadi jangan sampai ini terjadi, oke? Nah dampak yang kedua itu, jadi yang pertama aku gatel-gatel, yang kedua aku ketumbuh keloid, yang ketiga aku tuh ngerasain seperti apa ya, badan aku tuh bener-bener capek banget, jujur capek banget pada saat operasi. Makanya aku sangat-sangat salut kepada bunda-bunda yang operasi ini bisa menghandle anaknya sendiri. Tapi kalau aku waktu itu jujur aku dibantu sama neni. Aku bilang suamiku tuh nyewa yang biasa membantu-bantu aku di rumah, disewa selama 40 hari untuk nemenin aku, karena itu bener-bener luar biasa sekali badanku, dan juga aku pasti gak bisa masak. Jadi kalian harus perhatiin asupan makanan kalian. Jangan kalian pikir itu kalian lagi sakit dan kalian gak mau makan. Kalian harus penuhi nutrisi baby dengan ASI kan pastinya. Jadi kalian harus makan yang sehat, makan putih telur supaya memudahkan kalian untuk lebih cepat sembuh luka operasinya. Dan juga kalian juga harus banyak konsumsi sayur-sayuran, dan juga booster ASI. Pokoknya kalian harus konsumsi, kalian harus semangat, dan kalian jangan mikirin apa-apa, pokoknya mikirin tubuh kalian dulu. Karena bayi yang sehat, bayi yang pintar, bayi yang gesit, bayi yang luar biasa baik pertumbuhannya itu lahir dari ibu yang baik, mentalnya juga baik, kesehatannya juga gitu. Jadi kalau misalnya kalian memang gak bisa handle ini sendiri, mendingan kalian itu dari jauh-jauh hari udah mempersiapkan orang yang akan membantu kalian. Ataupun misalnya kalian mau tinggal di rumah orang tua kalian, mendingan itu kalian lakuin dulu gitu loh ya, selama 30 hari awal. Karena jujur di 30 hari awal itu adalah hari-hari yang sangat luar biasa menurut aku ya. Untuk efek dari operasi tadi juga seperti pada awal kita hari pertama jalan itu pasti sakit, yaitu insya Allah tubuh wanita itu memang didesain oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya. Jadi kita bisa kok melewati itu, nggak apa-apa. Itu nggak semenyeramkan daripada yang aku bilang keloid ini. Bener-bener kaget, bukan main, bener-bener deh. Tapi aku udah sempat feel ya obat keloidnya di sini. Pokoknya kalian tonton aja videonya. Kalau memang kalian itu udah pernah ngerasain keloid, kalian tonton aja obatnya. Itu aku bener-bener worth it banget ya, aku langsung hilang semuanya. Dan itu aku nggak endorse ya, bener-bener aku berdasarkan pengalaman aku pribadi gitu. Pokoknya kalian kalau mau ngelakuin apapun, research dulu. Karena aku juga orang kayak gitu, nggak research dulu. Makanya aku kayak sekarang lebih banyak sharing-sharing begini supaya banyak banget bunda-bunda di luar sana yang tahu gitu loh. Dan yang ketiga, udah ketiga apa keempat ya ini ya? Yang keempat, pokoknya kalian ini bunda-bunda yang mau melahirkan sesar, lebih baik kalian itu pakai mini dress atau baju-baju kaftan, baju-baju yang kayak gamis-gamis, daster, pokoknya yang nyaman, baju-baju tidur yang seperti daster pokoknya ya. Kalau misalnya kalian nggak suka pakai daster, pokoknya baju-baju tidur yang kayak daster supaya perut kalian itu nggak ketekan. Karena menurut aku ya, kalau perut kita itu ketekan itu bikin gatel. Jadi kita tuh nanti kan pada saat operasi itu selesai, itu kan kita kan ditempelin sama perban anti air gitu ya. Itu akan gatal banget di situ kalau kalian itu
pakai celana-celana menurut aku. Jadi kalian nggak usah pakai celana-celana deh, pakai daster aja gitu. Kalau misalnya nanti setelah 2 minggu bisa kalian pakai celana lagi. Kalau aku di 2 minggu awal, aduh gak enak banget deh. Aku juga jadi semakin gerah gitu, tuh kan namanya ketutup ya, itu tuh ketutup banget, jadi nggak nyaman banget. Kalau misalnya kalian harus pakai celana, mendingan kalian pakai dress-dress yang seperti daster gitu. Terakhir sebelum kalian itu operasi, kalian tuh harus mengetahui bahwasanya setelah kalian operasi itu pasti kalian udah nggak bisa lagi angkat-angkat barang-barang berat atau ngelakuin kegiatan-kegiatan yang sangat-sangat berat gitu loh. Jadi pada saat kalian nanti pulang ke rumah, memang kalian harus bed rest, kalian harus istirahat, kalian harus tahu badan kalian ini lagi sakit loh, lagi habis operasi. Jadi kalian jangan langsung woyo-woyo kerja, woyo-woyo langsung beberes rumah, woyo-woyo langsung ngangkat galon, itu jangan, karena bisa menimbulkan yang namanya luka jahitan kalian itu kebuka lagi. Nah, kalau kebuka lagi harus ulang jahit lagi, karena banyak banget keluarga aku yang mengalami itu. Jadi lukanya itu kebuka karena pergerakannya terlalu banyak, dan juga ya itu aku bilang nggak hati-hati juga. Jadi walaupun memang banyak juga dari para influencer kehamilan yang bilang bahwasanya ayo gerak setelah operasi, tapi batasi, menurut aku batasi, karena bener-bener itu bisa membuka si jahitannya itu. Kalau aku benar-benar pelan banget selama 1 bulan, bahkan 40 hari itu aku benar-benar di rumah. Aku benar-benar di rumah, nggak kemana-mana. Setiap kemana-mana tuh kepala aku pusing, karena memang aku habis sakit kan, jatuhnya habis sakit, habis operasi. Terus kalau misalnya bergerak kemana-mana juga aku jalan aja pelan-pelan, turun dari kasur pelan-pelan. Lebih sayangi diri itu, lebih sayangi jahitannya juga. Apalagi pas tumbul kelet itu, kelet itu gatel banget, panas banget, jadi ganggu banget. Aduh, luar biasa. Makanya udah kayak gitu aku lebih hati-hati gitu loh. Memang kalian harus lebih hati-hati supaya nggak kejadian si jahitannya itu kebuka. Nah itu aja pokoknya saran-saran dari aku. Kalian harus siapin fisik dan juga mental yang lebih pada saat kalian akan operasi sesar. Percaya kalau apapun yang kalian pilih pada saat ini, ataupun apapun jalan yang Allah pilihkan buat kalian untuk melahirkan dengan operasi sesar, itu bukan langkah yang salah. Karena banyak banget dari teman-teman aku yang memaksakan untuk melahirkan normal juga, akhirnya nggak bagus gitu di badannya. Ternyata memang harus lahiran sesar, karena lahiran sesar itu bukan pilihan yang nggak tepat gitu, bahkan itu pilihan yang tepat kalau misalnya memang di tubuh kita tuh ada something yang nggak bisa kalau nggak ditolong. Itu kan pertolongan medis, jadi ya itu baik gitu loh. Jadi jangan pernah pikir gue mau sesar nih, gue bakal jadi ibu yang gagal, gue bakal jadi ibu yang jelek banget gitu. Ampun deh, aku bener-bener masih sama pemikiran kayak gitu. Janganlah dipikirin kayak gitu lagi. Kalian itu ibu yang hebat. Kalian hamil 9 bulan, membawa anak kalian di perut, itu adalah sesuatu yang luar biasa gitu loh. Jadi kalian itu tetap luar biasa, ibu yang hebat. Nanti kalian setelah operasi sesar menimang anak kalian, itu anak yang kalian kandung gitu, bukan anak orang. Itu kalian lahirin dengan cara diseset perutnya. Ya Allah, kalian itu luar biasa hebat. Pokoknya aku doain, aduh aku jadi sedih deh ingat kemarin sesar. Pokoknya aku doain buat teman-teman bunda-bunda semua yang sedang hamil, nanti kelahirannya dimudahkan, kalian sehat, jangan banyak pikiran, tetap semangat, tetap bersama keluarga, tetap jangan menyendiri atau apapun. Minta bantuan itu nggak salah, karena kalian itu habis operasi gitu ya. Aku doakan pokoknya semoga kalian dan baby kalian sehat semuanya, semua kedepannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini aja beberapa yang harus bunda-bunda ketahui mengenai apa aja yang kalian persiapkan sebelum operasi sesar. Jadi seperti itu. Dari kemarin juga aku operasi sesar, pokoknya aku BPJS ya teman-teman. Jadi aku nggak bayar sama sekali, nggak ada biaya apapun. Jadi semuanya bebas biaya. Aku lahiran di rumah sakit Polri di tempat suamiku kerja. Jadi aku lahiran secara gratis pokoknya, dan semuanya sama kok, aman aja. Operasi semuanya sama pokoknya, aman aja. Alhamdulillah. Yaudah segini dulu sharing aku pada hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua.
Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.